Vincent kayaknya usia hamil 30 minggu ya? 30 minggu. Iya, 30 minggu saya ketemu. Udah dengan hasil yang sangat lengkap pemeriksaannya dari Dr. Benny gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kehamilan Jessica ini sebenarnya kehamilan resiko rendah gitu. Karena memang sudah diperiksa semuanya, sudah melakukan USG fetal maternal. Di sana kita bisa memperkirakan apakah memang kehamilan ini resiko tinggi atau resiko rendah gitu. Cuman memang yang perlu di-note adalah memang ini kehamilan ketiga dan memang riwayat bayi lahir sebelumnya cukup besar gitu. Dan Jessica memang sama Vincent ini memang menyatakan ingin sekali mencoba lahir normal gitu. Jadi kadang-kadang mungkin selalu dengar ya orang IVF harus sesar, tidak selalu sebenarnya gitu. Semua sesuai indikasi gitu. Apalagi kalau memang anak satu kedua lahir normal, maka kemungkinan anak ketiga change-nya untuk lahir normal pasti akan lebih besar gitu. Jadi kita kontrol, teratur gitu, dan selama kontrol oke, tidak ada permasalahan yang berarti gitu. Dan memang akhirnya tanda persalinan itu muncul di 38 minggu. Kalau kita lihat perjalanan proses persalinannya sebenarnya tidak ada yang macet gitu kita bilang. Memang sesuai aja gitu dengan rencana. Gitu, pembukaannya berjalan lancar, penurunan kepala berjalan lancar, dan dari pembukaan lengkap sampai lahir itu mungkin Jessica hanya ngeden 1 kali ya. Setengah kali ya dok ya. Hebat banget. Hebat sekali gitu, sangat sekali, dan tentunya itu juga support dari Dr. Ben waktu itu yang nemenin dan yang pasti suami gitu. Nah cuman memang setelah melahirkan itu memang ada fase kritis ya, kita bilang adalah bayi lahir harusnya diikuti dengan kelahiran plasenta yang memang harusnya terjadi otomatis, karena memang plasenta itu lahir itu adalah hasil dari kontraksi rahim. Jadi harusnya plasenta akan lahir dengan sendirinya. Itu yang tidak terjadi di 15 menit pertama waktu itu, dan memang sudah kita tangani dengan prosedur yang memang harus sesuai gitu. Tetapi saat itu memang ahli-ahli kalau kita bilang istilah medisnya adalah retention placenta atau placenta lengket gitu. Nah saat itu memang sudah langsung ditangani gitu, tetapi memang kita tahu biasanya memang udah retention placenta kelanjutannya adalah perdarahan ya dok, itu udah kayak temenan gitu. Tapi itu hal yang memang sudah bisa kita antisipasi karena memang kita tahu bahwa pada persalinan kejadian perdarahan pasca persalinan itu terjadi 1-5 di antara 100 persalinan. Artinya cukup sering gitu. Dan memang itu adalah drilling dokter obgyn untuk bisa menangani perdarahan pasca persalinan gitu. Memang setelah akhirnya plasenta lahir, perdarahan cukup banyak, mungkin hampir sekitar 800 cc. Waktu itu cuma tim lengkap banget, bidan lengkap, para medis lengkap, dan ada dokter Benny pasti yang bantuin saya waktu itu. Dan itu bisa tertangani dengan baik. Nah, ketika perdarahan berhenti, memang Jessica udah kehilangan darah cukup banyak ya, hampir 800 cc. Dan saat itu kita lihat tidak ada perdarahan, jadi kita putuskan adalah untuk observasi dulu gitu, sambil memperbaiki keadaan karena pasti kita harus melakukan transfusi gitu. Nah, saat itu memang hemoglobin yang tadinya dari 11 turun ke 7 gitu, jadi memang harus dilakukan transfusi supaya memang untuk mengembalikan kerja jantung lebih optimal ya gitu. Cuman kadang-kadang memang dalam transfusi itu juga ada yang hal-hal yang kita nggak bisa prediksi. Ada yang namanya terjadi reaksi transfusi. Di bag pertama itu terjadi reaksi transfusi, Jessica demam dan menggigil. Kalau kita bilang sebenarnya itu reaksi transfusi yang ringan gitu, dan sudah ditanganin, dan alhamdulillah untuk kelanjutan transfusinya sih berjalan lancar. Jadi total akhirnya Jessica ditransfusi sekitar 5 labu atau sekitar 1000 cc ya. Dan setelah keadaan stabil gitu dan kita evaluasi memang masih ada sisa-sisa dari plasentanya, dan akhirnya kita putuskan bukan seperti mengambil plasenta untuk membersihkannya, karena memang gimana pun kalau masih tersisa itu kemungkinan terjadi perdarahan lagi pasti akan besar sampai sekitar 3 minggu setelah persalinan. Dan proses kuret ya kalau kita bilang itu cukup lancar, dan alhamdulillah semua sudah kembali recovery total ya. Mungkin sekarang lebih kita lihat ya, udah senyumnya udah ada, udah nggak pucat lagi gitu. Dan ini semua pasti adalah bantuan dari kerjasama dari keluarga ya. Saya ngelihat Vincent nggak pernah ninggalin sedetik pun Jessica, itu selalu ada di mana ya. Kadang-kadang bapak-bapak tuh ngelihat perdarahan segitu banyak pingsan. Ini Vincent udah pucat tapi tetap bertahan gitu, nemenin gitu. Terus nggak lupa juga kakak ya, Erik, itu nggak pernah ninggalin. Jadi semuanya itu pasti adalah bisa terjadi atas kerjasama semua
dari keluarga dan tim paramedis. Itu mungkin yang bisa saya ceritakan. Mungkin ada tambahan dari Dokter Ben? Yang sudah datang, selamat siang buat Dokter Beni, buat Dokter Tria. Pertama-tama aku mau mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan adanya hari ini, hari dimana aku bisa melewati berbagai macam perjalanan yang begitu indah saat melahirkan kemarin. Telah lahir ya putri ketiga kami, berjenis kelamin perempuan pada tanggal 2 Desember 2024 pada jam 9.30 malam dengan proses lahir normal, dengan didampingi oleh suami yang luar biasa. Yang pasti seperti yang sudah diceritakan oleh Dokter Beni dan juga Dokter Tria bahwa kelahiran kali ini mungkin ada beberapa satu dan lain hal yang bikin aku dan suamiku kita harus stay di rumah sakit sampai 8 hari. Tapi ya terlebih dari itu semua, itu merupakan pengalaman yang indah dan luar biasa yang kita syukuri bahwa kita sudah melewatinya dengan baik, dengan tim yang bekerja sama dengan baik, tim dokter, tim bidan, tim suster, semuanya, rumah sakit. Dan ya paling kita berdua bahagia sekali hari ini, dan mungkin bisa lanjut diceritakan oleh suami saya aja, soalnya saya kebanyakan dalam keadaan lemah dan nggak begitu ingat, lebih ingat ke sakitnya doang. Jadi kalau cerita takut sedih, tapi ya biar suami saya aja yang ceritain.